Usai lakukan penelusuran, pakar digital forensik memastikan Gibran tidak lulus SMA. Rismon Sianipar 100% Gibran tak lulus SMA. Punya wakil gak lulus SMA, gak punya ijazah SMA. Ya Allah ya Robbana, negara sebesar ini punya wakil presiden kok gak lulus SMA. Pantesan setiap ditanya sama wartawan atau enggak sama masyarakat jawabannya gak nyambung. Ya ini ditanya masalah lobster supaya gak ada penyelundupan, jawabannya gak nyambung. Ditanya CPNS kemarin, nanti ya jawabannya ya Allah. Ditanya susunya dari mana, malah pergi. Wakil presiden kok kayak begini, awan. Kami sudah berjumpa langsung dengan Dr. Eko Susanto, Sekretaris Ditjendikdasmen saat ini, bahwa memang Gibran tidak punya ijazah SMA. Memang nggak punya, saudara. Ya, ya lulusan SMP dong. Iya kan? Memang nggak punya. Kalau Termul memang nggak percaya Aris membohong. Sudut pandang Termul kan seperti itu. Mereka yang jujur, kita yang bohong. Oke. Ya sudah, datangi aja Pak Eko, Dr. Eko Susanto. Sekarang incumbent kok menjabat. Ya. Jadi memang nggak pernah lulus SMA, nggak ada ijazah SMA, dan di Orchid Park Secondary School di Singapura hanya sampai kelas 10 atau kelas 1 SMA. Hanya punya satu raport ya, 1 tahun. Sementara yang di yang di UTS Insearch itu langsung mengambil diploma. Yang seharusnya diploma itu kan kelas 13 setaranya. Terus kelas 11, kelas 12-nya mana? Nah, ini patut diduga juga kelas 11, kelas 12-nya itu dibuat di Pramuka juga seperti bapaknya, ya kan? Nah, oleh karena itu ya kami mohon nih dukungan. Kemarin saya ketemu dengan Bang Kolit di Banten, Serang. Bagaimana kalau kita dari Solo juga sama-sama, dan dari seluruh pelosok Indonesia sama-sama kita mendesak ya, datang meramaikan ke Kemendikdasmen untuk mencabut surat keterangan yang dikeluarkan oleh Ditjendikdasmen pada Agustus 2019 yang lalu, yang ditandatangani oleh pejabatnya, sekretaris saat itu, yaitu Dr. Sutanto SHMA. Ya, karena ya jelas, karena dari syarat penyetaraan ijazah SMA ya yang dimiliki atau yang diwajibkan oleh Ditjendikdasmen itu secara online kan bisa kita lihat ya, ada 10 item A sampai Z, ya kan, rapor 3 tahun, ijazah yang mau disetarakan harus ada, kurikulum asal, sekolah asal juga harus ada. Itu kan nggak dimiliki oleh Gibran semuanya. Tiba-tiba ya dikeluarkan surat penyetaraan ijazah SMK. Jadi memang nggak lulus SMA atau SMK. Keluar namanya surat keterangan grade 12. Oke. Buat Gibran tuh nggak perlu, karena belum sampai S1 ini Pak, masih yang SMA ini. Saya ngomongin enggak, gue mau disclaimer dulu yang lo katakan tadi, yang bilang bahwa itu enggak disclaimer yang mana, kan gue cuma ngitung-ngitung dari cerita-cerita lo aja. Lu dengerin gue dulu, makanya gue udah jelasinnya lu. Jadi dia itu kuliahnya itu ada di Singapura. Di Singapura. Di MDIS. Tapi universitasnya di Inggris. Di Inggris. Lu kenapa? Bingung? Lu bingung? Dan mana dosen? Dosennya terbang ke Singapura. Terbang. Oh iyalah. 6 tahun di Solo. Ulang lagi. 3 tahun di Solo. Bahkan di 9. Dapat 2 di Singapura. Nah, udah, bernyanyi malah. Saya suka kayak Rizwan. Yang menariknya, Mas Ersu, itu ada keterangan dari Melanie Butenzorgi, dan saya rasa ini keterangannya ini qualified karena berdasarkan pengalaman yang bersangkutan, gitu ya, tidak hanya asal omong-omong saja. Nah, ini Melanie ini menyertakan ijazah dari anaknya juga loh, sampai dipantang ini loh. Ijazahnya ditunjukin loh ya. Ditunjukin nih, bahkan dia berani nunjukin ijazah gitu, dan tersebar sekarang yang nge-share sudah ribuan banyak sekali. Itu adalah ijazah dari lulusan SMA di Australia, yang karena tadi kan dikatakan Gibran surat keterangannya dianggap setara kan, tadi yang UTS tadi setara dengan SMK, maka kemudian ditunjukkan ini. Nah, yang menarik ini postingan dari Melanie adalah seperti ini. Mungkin saya tidak bacakan keseluruhan ya, tapi kurang lebih begini ini. Jadi fix Gibran tidak punya ijazah SMA keluaran Australia. Ini tulisan dari Melanie ya, Ibu Melanie, Dr. Melanie. Jadi di Indonesia penyetaraan ijazah luar negeri diatur oleh
Permendikbudristek nomor 50 tahun 2020 tentang penyetaraan ijazah luar negeri. Penyetaraan hanya berlaku untuk ijazah pendidikan dasar menengah dalam sistem ASIC yang diakui sebagai School Leaving Certificate resmi. Berhubung Gibran klaim dia lulusan SMA di Australia, maka berikut saya lampirkan contoh High School Leaving Certificate SMA di Australia milik anak saya. Pada sertifikat tersebut jelas mencantumkan nama high school yang mengeluarkan sertifikat. Sementara Gibran kan yaitu tadi bukan high school, UTS insert itu bukan high school. Iya. Terus kemudian atau untuk sekolah internasional High School Leaving Certificate bisa dalam bentuk IB atau International Baccalaureate diploma. Nah, pendidikan yang ditempuh Gibran di UTS Insert jelas-jelas tidak bisa mengeluarkan High School Leaving Certificate. UTS bukan high school. Sedangkan program Insert yang diambil Gibran di UTS adalah program persiapan atau matrikulasi atau bridging pra-universitas. Maka dokumen penyetaraan yang dikeluarkan Dikdasmen yang menyatakan pendidikan Gibran di UTS Insert setara SMK kelas 12 seharusnya batal demi hukum karena melanggar Permendikbudristek nomor 50 tahun 2020. Jadi fix Gibran tidak punya ijazah keluaran SMA Australia. Ya nggak masalah, kan menurut KPU Gibran masih punya rekod pendidikan SMA dari Orchid Park Secondary School. Nah, masalahnya Orchid Park Secondary School atau OPSS yang diklaim sebagai pendidikan SMA-nya Gibran itu juga tidak setara dengan SMA di Indonesia. OPSS menyediakan pendidikan setara kelas 7 sampai 10 di Indonesia. Jadi setara dengan SMP plus 1 tahun. Ini sama dengan keterangan Pak Ruli Ahdiat tadi ya. Nah, School Leaving Certificate dari Secondary School di Singapura adalah GCE O-Level Certificate atau Ordinary Level Certificate. Kalaupun Gibran punya sertifikat GCE Ordinary Level dari Orchid Park Secondary School itu, ini juga belum setara dengan ijazah SMA di Indonesia. Untuk bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi universitas, siswa di Singapura harus lanjut lagi ke Junior College untuk memperoleh sertifikat GCE Advanced Level. Jadi fix juga Gibran tidak punya ijazah SMA keluaran Singapura, itu kata Melani ya. Tadi kan sudah fix tidak punya ijazah keluaran Australia, sekarang tidak punya ijazah SMA keluaran Singapura juga. Ya, sebetulnya saya ogah ya ikut-ikutan komen dalam isu ijazah palsu karena ini jelas ranah politis. Tapi ketika Pak Roy Suryo mempertanyakan ini logikanya di mana, dan ini kebetulan memang ranah saya merasa perlu meluruskan. Karena penyesatan yang dikampanyekan terus-terusan itu lama-lama menjadi seolah kebenaran. Saya sudah 24 tahun berkecimpung di dunia pendidikan internasional dan saat ini menjadi penasehat senior pendidikan lintas negara atau istilahnya transnational education. Sebelumnya saya juga pernah bekerja 9 tahun di Universitas Australia. Begini jelasinnya Pak Roy ya. Ijazah SMA Indonesia ataupun negara lain tidak selalu diakui setara dengan SMA di Australia. Karena itu, banyak universitas di sana membuka jalur pathway program, semacam matrikulasi yang disebut foundation. Program ini setara dengan kelas 12 di Indonesia. Contohnya, University of Melbourne punya Trinity College yang menawarkan foundation. UTS, University of Technology Sydney, punya program foundation yang dikelola oleh InSearch. InSearch memang bukan universitas, tapi pathway menuju universitas. Dalam praktiknya, banyak siswa Indonesia yang bahkan selesai kelas 11 itu langsung berangkat ke InSearch dan mereka memang bisa diterima. Bahkan untuk siswa dengan kurikulum Cambridge, setelah lulus O-Level setara kelas 10 di sini, itu juga bisa langsung masuk ke InSearch, kemudian ke UTS University ya. Program foundation ini bukan hanya diakui oleh UTS, tapi juga jadi jalur masuk yang diakui sejumlah universitas lain, bahkan di luar Australia. Misalnya MDIS di Singapura yang diambil oleh Mas Gibran. Itu juga menerima siswa dengan menempuh jalur foundation ini. Jadi, kalau memang mau mencari kebenaran, nggak sulit kok. Program InSearch ini bahkan ada di Indonesia, ditawarkan lewat UIC College. Silahkan monggo, bisa langsung dicek ke sana tanpa berdebat panjang lebar. Tapi kalau memang mau mencari kebenaran ya. Pendidikan di Singapura ya memang agak berbeda dari strukturnya. Jadi Singapura itu kan mengikuti sistem pendidikan British, Inggris. Jadi sama seperti Indonesia, anak-anak mulai sekolah itu selama 6 tahun, yang kalau kita disebut SD, mereka sebutnya primary school. Ya kan.
Nah, lulus SD di sana anak-anak itu masuk yang namanya secondary school. Secondary school ini itu 4 tahun. 6 tahun primary school, lalu kemudian 4 tahun secondary school, ya, di mana ujung dari secondary school ini itu ada satu tes yang namanya O level. O level itu singkatan dari ordinary level, ya. Nah, setelah lulus dari ordinary level, ya, dari O level ini itu ada 2 pilihan cabang untuk setiap anak di Singapura. Dan pilihan ini tergantung dari nilai O level dia. Nah, biasanya yang nilainya bukan tergantung dari minat. Bisa juga dari minat, tentu, ya kan, tentu dari minat. Tapi sebagian besar kan anak-anak Singapura itu ujungnya pingin kuliah, ya kan, di universitas. Nah, untuk menuju ke sana itu ada 2 pilihan, ya kan. Nah, untuk yang lulus dengan nilai O level relatif tinggi, itu mereka biasanya masuk ke E level atau advance level. Ya, jadi O level sama E level. A ya, huruf A, E level. Yang kalau di Singapura itu disebutnya JC atau Junior College. Nah, di Singapura itu banyak junior college, ada National Junior College, ada Temasek Junior College, ada Pioneer, ada Jurong, ada macam-macam ya, junior college gitu. Nah, yang nilai O levelnya itu relatif rendah dan punya minat untuk kerja, ya, pilihan keduanya adalah politeknik. Jadi politeknik itu selama 3 tahun dan biasanya setelah itu mereka bisa langsung kerja. Nah, kalau kita setarakan di Indonesia, ya, primary school setara dengan SD, ya. Secondary school itu setara dengan SMP plus kelas 1 SMA. Ya. Nah, apa yang selevel atau setara dengan SMA di Singapura ini adalah E level tadi, junior college. Sementara politeknik itu setara dengan SMK. Dia sudah berkomplot, berkong-kalingkong, Bang. Grand skenario-nya adalah dari Dikdasmen dia buat ini, surat keterangan abal-abal ini yang tidak apple to apple, yang saya tanya sebelumnya, ada nggak presiden sebelumnya ini yang pernah terjadi kasus serupa, cuma kelas 1 SMA terus matrikulasi atau apa insert yang lain? Tidak pernah ada. Artinya apa? Ini hanya kasus spesifik untuk Gibran. Jadi ada grand skenario di sini, Bang. Berarti ada privilege. Ada privilege, ya, Bang. Seandainya ada pernah terjadi bisa dimaklumi. Bisa dimaklumi dan harus ada aturan normatifnya dong, Bang. Ada aturan dong harusnya. Saya tanya, ada nggak aturan yang mendasari ini? Satu raport tidak ada ijazah SMA-nya bisa disetarakan. Nggak ada aturan normatifnya. Jadi ini spesifik privilege untuk Gibran. Nah, makanya saya bilang di sinilah grand skenario-nya Joko Widodo menggunakan lembaga-lembaga negara untuk meloloskan Gibran menjadi wali kota maupun wapres. Pertama, disinilah peran di Dikdasmen. Yang kedua, yang sudah dijelaskan oleh Bang Roy Suryo seringkali, itu peraturan, saya sampai apel soal hukum saya, Bang. Luar biasa lagi. PKPU, peraturan KPU nomor 19 2023, pasal 18 ayat 3. Di situ dikatakan, dikecualikan untuk capres dan cawapres jika sudah lulus sarjana luar negeri, dia tidak harus menunjukkan ijazah SMA luar negeri. Itu tahun 2023. Ada 2 lembaga, gitu kan, Bang. Udah dipersiapkan ini secara matang. Yang ketiga, Mahkamah Konstitusi, Bang, yang sering kita teriakkan, ya kan? Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 pasal 169 huruf Q, harusnya syarat minimal 40 tahun, dia otak-atik oleh pamannya. Jadi ada 3 grand skenario ini melibatkan 3, setidaknya 3 ini, Bang. Tentu parcok nanti pelaksanaannya. Nah, 3 ini MK mengotak-atik Undang-Undang nomor 7 2017, terus di Dikdasmen ini penyetaraan abal-abal. Yang ketiga, PKPU oleh PKPU nomor 19 2023. Sidang hari ini tergugat 1, tergugat 2 tidak hadir, maka akan dipanggil kembali untuk sidang berikutnya hari Senin tanggal 3 November ya November itu. Nah, alasannya
tadi nggak jelas saya apa alasannya nggak adil ini ya. Jadi tapi tadi ada pembacaan hakim, pembacaan penetapan bahwa KPU tergugat 2 dapat menggunakan dua-duanya, baik internal maupun kejaksaan sebagai pengacara negara. Itu ya. Tapi menurut saya nggak apa-apa karena memang itu pendapat hakim, kita nggak bisa menganalisa lebih lanjut. Tapi sidang akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 3 November. Pembacaan gugatan ya. Itu. Jadi saya jelaskan sekalian bahwa hari ini tergugat 1 dan tergugat 2 tidak hadir. Maka dipanggil lagi untuk sidang berikutnya hari Senin tanggal 3 November jam 10 pagi ya. Nah, disinilah bermain 3 institusi negara. Yang pertama, Mahkamah Konstitusi yang mengotak-atik Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 169 huruf Q. Syarat minimalnya 40 tahun, diotak-atik, dikasih koma. Kalau sudah terpilih pilkada, boleh, gitu kan. Itulah tugasnya MK. Ya, komplot, kong kaling kong. Yang kedua, Ditjen Dikdasmen mengeluarkan surat penyetaraan itu tahun 2019 agar Gibran bisa mencalonkan diri wali kota maupun wapres. Yang ketiga, itulah KPU. Ya, PKPU nomor 19 tahun 2023 pasal 18 ya. Pasal 18 ayat 3. Nah, di situ dikecualikan untuk capres dan cawapres bila telah lulus S1 luar negeri, maka tanda kelulusan SMA luar negeri itu dikecualikan, tidak dibutuhkan. Nah, dari 3 institusi atau lembaga negara ini sangat jelas, sangat kentara bahwa 3 lembaga negara ini di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi saat itu bekerja sama kong kaling kong untuk meloloskan Gibran, baik sebagai wali kota Solo tahun 2020 maupun sebagai wapres tahun 2024. Oleh karena itu warga Solo harusnya malu, ya. Harus, karena apa? Karena Gibran dan Jokowi ini kan tidak mewakili sifat dari warga Solo, ya, yang suka berbohong, menipu, yang mengakal-ngakali aturan, konstitusi. Memang kelihatan Gibran tidak melanggar konstitusi atau aturan karena konstitusi itu yang diubah. Konstitusi itulah yang diubah sehingga tidak tampak melanggar konstitusi. Karena konstitusi atau aturan itu, aturan main itu yang diubah. Oleh karena itu, ya sebelum mengadili Jokowi, yang pertama-tama yang harus dilakukan adalah memakzulkan Gibran. Itu yang paling gampang dilakukan. Karena memang kalau surat keterangan penyetaraan ijazah untuk Gibran itu dicabut oleh Ditjen Dikdasmen, maka pencalonan dia baik sebagai wali kota maupun wapres itu menjadi tidak sah. Karena surat keterangan itulah yang dipakai pada 2 pencalonan tersebut ya oleh Gibran gitu. Riwayat pendidikan Wakil Presiden, Wapres Gibran Rakabuming Raka terus jadi perbincangan. Pakar digital forensik, Rismon Sianipar, kembali bersuara lantang soal skandal ini. Ia bahkan memberikan dukungannya untuk Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang menuntut pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Rismon memberikan dukungan penuhnya ini karena yakin 100% Gibran tidak lulus SMA dan tidak memiliki ijazah SMA. 100% dia nggak lulus SMA dan tidak ada ijazah SMA, kata Rismon dikutip dalam tayangan YouTube Abraham Samad SPEAKAP. Ia bicara dan yakin soal hal ini karena sudah melakukan penelusuran lebih jauh soal riwayat pendidikan Wapres Gibran. Rismon menyebut dirinya telah menelusuri website dari Minister of Education Singapura untuk mengetahui bagaimana proses pendidikan di Singapura. Masuknya primary school kan SD, terus masuk setelah itu secondary school, artinya yang masuk secondary school adalah lulusan SD, kok bisa tiba-tiba outputnya 4 tahun lulusan SMA kan nggak mungkin, tuturnya. Selain menggali lebih jauh informasi soal Gibran, Rismon mengaku telah mendatangi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen. Tak tanggung-tanggung, ia mengaku sampai 4 kali untuk bertanya terkait riwayat pendidikan Gibran. Sebagai tambahan informasi, dalam undang-undang salah satu syarat maju sebagai capres-cawapres adalah minimal lulusan SMA. Hal ini pun semakin menguatkan tuntunan Forum Purnawirawan TNI dan gugatan perdata yang dilayangkan Subhan Palal.